Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat para sahabat sependerita gue. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Pemicu naiknya asam lambung, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Dan salah satu pemicu naiknya asam lambung itu berasal dari faktor makanan dan minuman yang mungkin sehari-hari kita konsumsi. Makanya ketika Anda memiliki gejala GERD atau asam lambung, sebaiknya menghindari dulu makanan dan minuman yang dapat memicu naiknya asam lambung, agar kalian ketika mengalami gejala ini, kalian sudah tahu bahwa makanan seperti ini dan minuman seperti ini yang harus dihindari, agar kiranya GERD kalian atau asam lambung kalian akan berangsur-angsur membaik. Berikut ini beberapa makanan dan minuman yang harus dihindari bagi penderita GERD atau penderita asam lambung. Makanan dan minuman yang tinggi lemak, mungkin berasal dari seperti susu yang memiliki kadar lemak tinggi, makanan olahan, daging merah seperti daging sapi, daging kambing dan daging domba, kue, dan es krim. Ini karena makanan yang tinggi lemak dapat membuat otot esofagus melemah. Akhirnya katup kerongkongan akan terbuka. Inilah yang memicu naiknya asam lambung. Ketika katup kerongkongan terbuka, otomatis asam lambung akan naik. Yang kedua, kenapa harus menghindari makanan yang digoreng? Itu karena direndam dalam minyak yang panas yang mengandung banyak lemak trans, dan ini juga dapat melemahkan otot esofagus, sehingga dapat memicu naiknya asam lambung. Sama dengan yang pertama, yaitu makanan yang tinggi lemak. Ketiga, coklat. Nah, bagi yang pencinta coklat, agar menghindari dulu makanan ini. Saya dulu doang dengan makanan coklat. Ketika saya mengalami gejala GERD, saya sering makan coklat, asam lambung saya makin meningkat. Akhirnya saya lihat di Google, browsing dan tanya dokter, ternyata coklat ini tidak bagus untuk penderita GERD karena dapat melemahkan otot esofagus dan memiliki kadar lemak yang tinggi. Keempat, kopi. Kopi mengandung kafein, makanya setiap kali Anda konsumsi kopi, asam lambung Anda akan meluas naik, dan kalian akan merasakan perut jadi kembung. Makanya para pecinta kopi ketika terkena GERD harap hindari dulu. Kalau bisa hentikan, kecuali kalau GERD kalian sudah sembuh, kalian bisa konsumsi, tapi jangan keseringan. Cukup 1 kali atau 2 kali sehari. Nomor 6, yaitu makanan pedas. Ini yang sebenarnya susah untuk dihindari, apalagi yang sudah terbiasa dengan makanan pedas. Tapi mau diapa lagi, kalau boleh hindari dulu makanan yang pedas. Karena apa? Karena makanan pedas itu diolah dengan cabai yang memiliki kandungan zat bernama capsaicin. Ini yang bisa memperlambat kerja pencernaan, menimbulkan iritasi pada lapisan kerongkongan, membuat lambung jadi perih, akhirnya menimbulkan asam lambung. Jadi harap kalau bisa hindari dulu makanan pedas. Ketujuh, yaitu buah sitrus. Dan ke-8, tomat. Sebenarnya kedua buah ini sangat bagus untuk tubuh karena mengandung vitamin C. Cuman karena zat asamnya terlalu tinggi, itu dapat memicu naiknya asam lambung, makanya dihindari. Ke-9, alkohol. Selain dapat merusak organ tubuh, alkohol juga dilarang oleh agama. Makanya jangan sekali-sekali minum alkohol. Pengalaman saya pribadi,
awal terkena GERD saya itu di tahun 2017. Selama 2 tahun saya mengalami GERD. Ketika itu saya belum tahu gejalanya seperti apa, pantangannya seperti apa, atau pikiran seperti apa. Akhirnya 2 tahun saya jalani, merasakan apa yang dikatakan GERD, bagaimana siksanya ketika asam lambung itu naik. Mungkin kalian sudah tahu, ibarat 1001 macam sensasi yang dirasakan. Tapi pas masuk ke tahun ketiganya, saya mulai pelajari gejala seperti apa yang saya rasakan ketika GERD, makanan yang harus saya hindari, dan bagaimana cara mengatur pola pikir saya. Alhamdulillah, ketika saya pelajari semua itu, saya tahu metodenya, tepat 3 tahun saya sembuh, dan sampai sekarang GERD saya sudah hilang, dan saya bisa merasakan betapa nikmatnya yang dikatakan sehat. Mudah-mudahan kalian juga dapat sembuh dari GERD-nya, asam lambungnya. Hal yang kalian harus ketahui, penyakit asam lambung itu bukan penyakit berbahaya, bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit asam lambung mudah sembuhnya, asalkan kalian tahu gejalanya, pola makan, dan pola pikir. Menghindari makanan-makanan yang dapat memicu naiknya asam lambung dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Jadi asam lambung itu tidak ribet. Asam lambung mudah sembuhnya asalkan kalian tahu caranya. Di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang makanan yang bagus buat penderita asam lambung dan strategi berpikir secara positif. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan motivasi kesembuhan buat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.